Sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagimu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat denganmu. Dalam hadiratmu sukacitaku penuh. Dalam hadiratmu ku temukan isi hatimu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alatmu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Ku ingin dunia tahu, ku ingin mereka tahu, ku ingin semua orang tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Apakah saudara masih tetap semangat? Nah, kita mau saudara terus-menerus mempraktekkan kompak yang sejati. Nah, apa agenda kompak itu? Masih ingat saudara? Agenda kompak itu adalah up, in, dan out. Ya, kenapa kita praktekkan up, in, dan out? Karena kompak bukan sekedar small group atau kelompok kecil, tetapi dia adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus yang mempunyai hubungan ke atas, hubungan dengan Sang Kepala, hubungan ke dalam, hubungan dengan sesama anggota tubuh, dan bersama-sama dengan kepalanya, mereka saudaraku menjangkau keluar. Nah, jadi up, in, dan out. Nah, minggu lalu kita sudah berfokus mempraktekkan up, ya, yaitu terus-menerus berjalan atau hidup dalam terang. Nah, saudara, sekarang kita mau fokus kepada bagaimana kompak mempraktekkan hubungan ke dalam, in, ya. Nah, ingat saudara, kita di samping bersekutu dengan Sang Kepala, ya, dengan berjalan dalam terang, kita juga mesti bersekutu dengan sesama, ya, bersekutu dengan sesama anggota tubuh, ya. Nah, saudara, apa artinya bersekutu? Nah, seringkali kita berpikir saudara bersekutu itu hanya sekedar kumpul sama-sama, ya. Tidak, saudara, bersekutu itu tidak hanya sekedar kumpul bersama-sama, tetapi bersekutu bahasa aslinya adalah koinonia, mempunyai arti saling berkontribusi.
ya. Koinonia itu saudara seperti ini saudara, ya. Saling masuk, intercourse, saling masuk saudaraku, saling berkontribusi, ya. Jadi saling memberi sebenarnya intinya saudara. Itu bersekutu. Apa yang saya punya saya bagi ke Anda, apa yang Anda ya punyai saya tidak punya Anda bagi kepada saya. Jadi saudaraku, kita saling memberi. Nah, itulah saudara bersekutu. Jadi ketika kita kumpul dalam tubuh Kristus, saudara, apa yang kita lakukan? Kita saling membagi. Nah, membagi apa, saudara? Membagi hidup, ya, sharing life. Jadi itu yang terjadi. Kalau saudara perhatikan tubuh saya, saudara, ini terjadi saling memberi. Satu anggota memberi kepada anggota yang lain memberi kepada anggota yang satu, ya, saling memberi. Memberi apa, saudara? Mereka saling menyalurkan, ya, apa? Oksigen. Mereka saling menyalurkan makanan. Bukan hanya saling memberi loh, saudara, tapi mereka juga saling membantu mengeluarkan racun-racun dalam tubuh, saudara. Sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Nah, demikianlah saudara di dalam tubuh Kristus. Kalau kita berkumpul, saudara, kita saling membagi hidup, ya. Nah, tapi bukan itu. Bukan hanya kita saling membagi hidup, ya, membagi makanan rohani, membagi kehidupan rohani, tapi juga kita saling tolong-menolong mengambil racun-racun rohani dari seorang akan yang lain. Makanya di dalam tubuh Kristus, saudara, ya, ada saling mengajar, itu saling memberi makanan rohani, saudara. Tapi juga saling menasehati, saling tolong-menolong, ya, mengeluarkan racun-racun rohani di dalam tubuh kita, saudara. Ya, di dalam maksudnya kehidupan kita. Nah, inilah saudaraku persekutuan. Jadi kalau kita kompak berjumpa, saudara, kita ngapain aja? Ya, apa yang kita lakukan, saudara, sebagai wujud dari persekutuan, koinonia. Nah, saudara, jadi kita sharing kehidupan. Nah, makanya kita perlu tahu dulu jelas apa sih gaya hidup seorang murid. Nah, kehidupan seorang murid, saudara, ditentukan oleh 3 hal ini. Seorang murid adalah seorang yang tiap hari berjalan bersama Kristus, ya, belajar dari Kristus dan berubah serupa dengan Kristus. Itulah gaya hidup seorang murid. Ya, jadi kita tiap hari bangun pagi, saudara. Kita udah berjalan bersama Kristus, ya. Kemudian sepanjang hari kita juga belajar dari Kristus. Dan pasti kalau kita berjalan dan belajar, kita berubah serupa Kristus. Nah, saudara, ini yang kita sharingkan. Jadi di dalam kompak, saudara, kita semua berjanji akan sharing 3B ini, saudara. Ya, kita saling tanya, kamu akhir-akhir ini 3B-nya seperti apa? Coba cerita. Nah, yang satu cerita, saudara, ya, kemarin dan hari ini. Biasanya yang apa, saudaraku, beberapa hari terakhir kita cerita, ya. Saya, ya, akhir-akhir ini 3B-nya seperti ini, ya. Nah, kita boleh cerita, ya, saya bangun pagi kemarin, ya, saya terus teringat, oh ya, kan saya mesti coram Deo, saya mesti praktek coram Deo. Saya mesti hidup, ya, di hadirat Allah, di bawah otoritas Allah dan untuk kemuliaan Allah. Maka saya praktek, ya, begitu saya bangun pagi-pagi, saya tinggal di hadirat Tuhan. Saya mulai, ya, sadar akan hadiratnya. Saya praktekkan, saya berbahasa roh. Pagi itu saya connect, ya, dari roh ke roh dengan Tuhan. Nah, saya ngalamin ini. Nah, dia cerita, ya, saudara, temennya yang lain pasti diberkati. Karena ketika kita cerita, saudara, apa yang kita alami dengan Tuhan,
itu terjadi impartasi kehidupan. Kita lagi bagi hidup dengan saudara kita. Saudara kita diberkati, saudara. Ya, nah kemudian ya dia cerita lagi, saudara. Ya, belajar B, misalnya ya B yang kedua, belajar dari Kristus. Ingat saudara, kita semua kan adalah murid Kristus, pemagangnya Kristus. Pasti Kristus ngajarin kita tiap hari. Apa yang dia ajarkan? Firman-Nya, saudara. Dia mengajar kita supaya kita mengerti firman Tuhan. Nah, kita bisa menceritakan, saudara, saat teduh kita. Bagaimana kita belajar dari firman Tuhan. Ya, saudara. Nah, ketika kita sharing ini, saudara, saudara kita yang lain diberkati. Ya, dia juga dapat pencerahan. Dia, saudaraku, mendapat impartasi, ya, kebenaran itu ke dalam dirinya, saudara. Ya, dia juga mendapatkan firman tentang kerajaan Allah, saudara. Sehingga dia, kalau tanah hati yang baik, dia akan berbuah 30, 60, dan 100 kali lipat. Ya, jadi kita mesti saling sharing apa yang kita belajar dari Kristus, Rabi kita, Sang Guru kita, ya. Nah, itu yang kedua kita sharing. Yang ketiga, kita juga sharing apa, saudara? Kita sharing tentang bagaimana kita tiap hari berubah lewat kematian ego. Karena ini tiap hari akan kita alami, saudara. Ya, kita cerita bagaimana ya lewat konflik Tuhan ajar kita supaya kita die to self. Supaya kita pikul salib sangkal diri sehingga kita mati terhadap ego. Waktu kita mati terhadap ego, kehidupan Kristus mulai menjadi nyata dalam diri kita. Nah, waktu kita sharing itu, saudara, saudara kita mengalami impartasi kehidupan, ya. Dan dia, saudaraku, pasti akan diberkati, ya. Dan kalau kita terus sharing 3B ini, saudara, nah, apa manfaatnya? Mereka dapat impartasi kehidupan. Bukan hanya itu, saudara, kita juga mempraktekkan akuntabilitas. Sehingga, saudara, ya, kita semua, saudara, yang mendengar ini, ya, kita juga, saudara, semakin apa? Ya, semakin berakuntabilitas. Kita semakin semangat mau praktek 3B tiap hari. Nah, kalau kita praktek 3B tiap hari, saudara, berarti kita sedang membangun manusia roh kita, saudara. Ya, nah kalau kita terus bangun manusia roh, wow, itu luar biasa, saudara. Ya, kalau semua anggota sepakat BTB, bangun manusia roh, tertanam dalam komunitas yang terikat janji, berfungsi sesuai karunia-karunianya. Wow, kompak ini punya DNA yang luar biasa, saudara. Kompak ini pasti kompak yang akan bertumbuh, ya, berkembang, bertahan, dan nanti akan pasti bermultiplikasi. Jadi, saudara, ya, kita mesti terus-menerus praktek 3B, ya. Ini adalah, saudaraku, wujud kita, saudara, ya, bersekutu, ya, hubungan dengan in. Nah, kalau kita praktekkan terus-menerus, saudara, ya, kita nggak berhenti lakukan ini, kompak kita pasti kompak yang berbeda, saudara. Kompak kita akan, saudaraku, terus, ya, menghasilkan nanti, saudara, kompak-kompak baru. Saya berdoa supaya saudara mengerti ini dan praktekkan terus-menerus. Tuhan memberkati kita. Amin.